Kota Mekah masih terlelap dalam tidur yang nyenyak, setelah hari yang dipenuhi dengan kesibukan, ibadah, dan berbagai kegiatan. Orang-orang Quraisy tidur dengan pulas, berguling-guling di atas tempat tidur mereka. Namun, ada seorang manusia yang gelisah, tidak bisa terpejam matanya. Ia segera masuk ke kamar tidurnya dan beristirahat sebentar, kemudian bangkit penuh kerinduan karena tampaknya ada janji dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia bergerak menuju tempat sholat di biliknya, lalu berdoa dan memanjatkan munajat kepada Allah dengan tekun. Setiap kali istrinya terbangun, mendengar desah nafasnya yang berat dan doa yang hangat serta berkelanjutan, ia merasa kasihan dan memohon agar ia memperhatikan kesehatannya dan mengambil waktu istirahat yang cukup. Dengan air mata yang mengalir sebelum kata-katanya, ia menjawab, "Wahai Khadijah, waktu untuk tidur telah berlalu." Memang, masalahnya belum cukup mengusik orang-orang Quraisy atau mengganggu tidur mereka yang lelap, meskipun sudah mulai menjadi perhatian mereka. Ia baru saja memulai dakwahnya dan menyampaikan ajarannya secara sembunyi-sembunyi dan berbisik-bisik. Orang-orang yang beriman kepadanya saat itu masih sangat sedikit. Namun, di antara mereka yang belum beriman, ada juga yang menyimpan kasih sayang dan penghormatan terhadapnya, serta memiliki keinginan untuk beriman dan bergabung dengan rombongannya yang diberkati. Hanya suasana dan lingkungan, tekanan kebiasaan dan adat istiadat, serta keraguan hati yang menghalangi mereka untuk menyatakan niat tersebut. Di antara kelompok ini, terdapat Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan saudara susuannya. Hamzah mengenal kebesaran dan kesempurnaan keponakannya, memahami sepenuhnya kepribadian, watak, dan akhlaknya. Dia tidak hanya mengenalnya sebagai paman terhadap keponakannya saja, tetapi juga sebagai saudara terhadap saudaranya, dan sahabat terhadap teman sejawatnya. Hal ini karena Rasulullah dan Hamzah berasal dari satu generasi dan memiliki usia yang hampir sama. Mereka tumbuh bersama, bermain bersama, menjadi sahabat dekat, dan bersama-sama melalui jalan kehidupan sejak awal, langkah demi langkah. Memang, pada masa muda mereka, masing-masing telah menempuh jalan yang berbeda. Hamzah mulai bersaing dengan teman-temannya untuk mendapatkan kelayakan hidup dan merintis jalan bagi dirinya menuju kedudukan di kalangan pembesar kota Mekah dan pemimpin Quraisy. Sementara itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tetap berada di lingkungan cahaya rohani yang menerangi jalannya menuju ilahi, mengikuti bisikan hati yang mengajaknya menjauhi kebisingan hidup untuk renungan yang dalam, serta mempersiapkan diri dalam menyambut dan menerima kebenaran. Kita tegaskan, meskipun kedua anak muda itu telah mengambil arah yang berlainan, tidak satu detik pun hilang dari ingatan Hamzah tentang keutamaan dan kemuliaan sahabat dan keponakannya, yang telah banyak diketahui oleh Hamzah dan mengantarkan pemiliknya kepada kedudukan tinggi di mata manusia umumnya, serta melukiskan masa depannya yang gemilang secara gamblang. Pada suatu pagi, Hamzah keluar dari rumahnya seperti biasanya. Di samping Ka'bah, ia menemukan sekelompok pembesar dan bangsawan Quraisy, dan ia pun bergabung duduk bersama mereka, mendengarkan percakapan mereka. Ternyata, mereka sedang membahas tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk pertama kalinya, Hamzah melihat mereka penuh kegelisahan karena dakwah yang disampaikan oleh keponakannya. Ucapan mereka penuh dengan kemarahan, kebencian, dan iri hati. Sebelumnya, mereka tidak peduli atau pura-pura tidak peduli dan mengabaikannya. Namun kini, ekspresi wajah mereka menakutkan, menyeringai dalam kemarahan dan kekecewaan, seolah-olah siap untuk menyerang. Hamzah sendiri hanya bisa tertawa mendengarkan obrolan mereka, menuduh mereka berlebihan dan salah interpretasi. Pada saat itu,
Abu Jahal dengan tegas menyatakan kepada hadirin bahwa sebenarnya Hamzah sangat menyadari bahaya dari ajaran yang disebarkan oleh Nabi Muhammad SAW, namun ia menganggapnya sepele sehingga Quraisy menjadi lengah dan ceroboh. Abu Jahal memperingatkan bahwa akan tiba saatnya ketika semuanya terlambat dan bahaya yang dibawa oleh keponakannya itu akan terungkap sepenuhnya. Demikianlah mereka melanjutkan pembicaraan dalam suasana hiruk-pikuk yang tidak luput dari ancaman, sementara Hamzah kadang-kadang turut tertawa dan kadang-kadang menampakkan wajah murka. Ketika pertemuan itu berakhir dan masing-masing orang meneruskan kegiatannya, kepala Hamzah dipenuhi dengan pikiran dan perasaan baru, yang menyebabkan perhatiannya tertuju pada urusan keponakannya dan mempertimbangkan kembali segala aspeknya. Hari berganti hari, dan desas-desus yang disebarkan oleh Quraisy tentang dakwah Rasulullah semakin meningkat, kemudian berubah menjadi hasutan dan komplotan, sementara Hamzah memperhatikan suasana dari kejauhan. Ketabahan hati keponakannya sangat mengherankannya, sementara usahanya yang gigih membela keimanan dan kelancaran dakwahnya merupakan hal yang baru bagi kaum Quraisy pada umumnya, meskipun mereka dikenal sebagai orang-orang yang gigih dan keras kepala. Dan seandainya pada waktu itu keraguan dapat menggoyahkan kepercayaan seseorang terhadap kebenaran Rasulullah dan kebesaran jiwanya, namun tidak akan menemukan jalan untuk mempengaruhi atau memperdayakan Hamzah. Hamzah adalah orang yang paling mengenal siapa Nabi Muhammad SAW, sejak masa kanak-kanak hingga masa mudanya yang tidak bernoda, dan sampai ke usia dewasanya yang terpercaya. Dia mengenal Nabi Muhammad SAW sebagaimana dia mengenal dirinya sendiri, bahkan lebih dari itu. Sejak mereka dilahirkan ke dunia ini, tumbuh menjadi remaja dan beranjak dewasa, di mana kehidupan Nabi Muhammad SAW terbentang jelas di depan matanya, bersih dan suci seperti sinar matahari, tanpa cacat sedikit pun. Tidak pernah sekalipun dia melihat Nabi Muhammad marah atau emosi, kecewa atau putus asa, apalagi serakah atau tamak, berolok-olok atau melakukan hal yang sia-sia. Dan Hamzah bukan hanya seseorang yang memiliki kekuatan fisik semata, tetapi juga dianugerahi kekuatan kehendak dan ketajaman pikiran. Oleh karena itu, tidak masuk akal jika dia tertinggal dan tidak ingin mengikuti seseorang yang dia tahu benar-benar jujur dan dapat dipercaya. Dia menyimpan hal itu dalam hati, menunggu saat yang tepat untuk mengungkapkannya, yang waktunya sudah dekat dan tidak akan lama lagi. Dan akhirnya, hari yang sangat dinanti pun tiba. Hamzah keluar dari rumahnya, membawa busur dan berjalan menuju padang belantara untuk melatih hobi berburunya dan melakukan olahraga favoritnya, yaitu berburu. Dia sangat terampil dalam kegiatan ini. Ia menghabiskan sekitar setengah hari di sana, dan ketika kembali dari berburu, ia langsung menuju Ka'bah untuk tawaf, seperti kebiasaannya sebelum kembali ke rumah. Dekat Ka'bah, ia bertemu dengan seorang pelayan wanita milik Abdullah bin Jud'an. Melihat Hamzah mendekat, pelayan itu berkata kepadanya, "Wahai Abu Umarah, andai Anda melihat apa yang dialami oleh keponakan Anda, Muhammad SAW, baru-baru ini." Abul Hakam bin Hisham menemukan Nabi Muhammad SAW sedang duduk di sana, menyakitinya dan mencacinya, hingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dia melanjutkan dengan menceritakan perlakuan Abu Jahal terhadap Rasulullah. Hamzah mendengarkan dengan seksama, kemudian menundukkan kepala sejenak, mengambil busurnya, dan menyandangkannya di bahunya. Dengan langkah cepat namun tegap, ia bergerak menuju Ka'bah, berharap bertemu dengan Abu Jahal di sana. Dan jika tidak menemukannya, ia bertekad akan mencarinya dimanapun sampai ia berhasil. Namun sebelum ia mencapai Ka'bah,
Hamzah melihat Abu Jahal di halaman rumahnya, dikelilingi oleh beberapa pembesar Quraisy. Dengan ketenangan yang menegangkan, Hamzah mendekati Abu Jahal, melepaskan busurnya, dan memukul kepala Abu Jahal hingga berdarah. Sebelum mereka menyadari apa yang terjadi, Hamzah menegur Abu Jahal, "Mengapa engkau menghina dan mencaci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sementara aku telah mengikuti agamanya dan mengucapkan apa yang dia ucapkan? Coba ulangi caci maki itu padaku jika engkau berani." Dalam sekejap, orang-orang yang ada di sana melupakan penghinaan yang baru saja menimpa pemimpin mereka dan darah yang mengalir dari kepalanya, terpesona oleh kata-kata Hamzah yang bergema seperti guntur di siang hari, menyatakan bahwa ia telah mengikuti agama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mengakui apa yang dia akui, dan mengucapkan apa yang dia ucapkan. Apakah Hamzah telah memeluk Islam? Dan dia, seorang pemuda Quraisy yang paling gigih membela haknya dan yang paling mulia. Sungguh, keislaman Hamzah merupakan bencana besar yang tak teratasi oleh bangsa Quraisy. Keislaman Hamzah akan menarik perhatian tokoh-tokoh terpilih untuk bersama-sama memeluk agama itu, sehingga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan mendapatkan tenaga dan kekuatan untuk membela dakwah dan memperkuat barisannya. Suatu saat nanti, orang-orang Quraisy akan tersadar karena mendengar suara linggis dan palu yang menghancurkan berhala-berhala dan tuhan-tuhan mereka. Memang benar, Hamzah telah memeluk Islam dan di depan umum, ia telah mengungkapkan isi hatinya yang selama ini terpendam. Dengan niat yang kuat, ia meninggalkan kerumunan itu, merenungkan kekecewaan dan kegagalan harapan mereka, dan membiarkan Abu Jahal menjilat darah yang mengalir dari kepalanya yang terluka. Hamzah kemudian mengambil busurnya dengan tangan kanan, menggantungkannya di bahu, dan dengan langkah yang tegap serta hati yang penuh, ia kembali ke rumahnya. Hamzah adalah orang yang cerdas dan berpendirian teguh. Setelah ia pulang ke rumah dan rasa lelahnya hilang, ia duduk dan memikirkan peristiwa yang baru saja dialaminya. Bagaimana ia akan menyatakan keislamannya, dan kapan? Ia telah menyatakannya dalam saat emosi dan tersinggung, saat amarah memuncak. Ia tidak tahan melihat keponakannya diperlakukan sewenang-wenang dan dianiaya tanpa pembela. Itulah sebabnya ia menjadi marah dan berdiri membela Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta kehormatan Bani Hashim. Ia memukul kepala Abu Jahal hingga terluka dan berteriak kepadanya bahwa ia telah memeluk Islam. Namun, apakah benar cara terbaik bagi seseorang untuk meninggalkan agama leluhur dan suku mereka, agama yang telah dipeluk sejak ribuan tahun lamanya? Kemudian, langsung menerima agama baru yang ajarannya belum diselidiki sepenuhnya dan hakikatnya baru diketahui sebagian kecil? Memang, ia tidak meragukan kebenaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan ketulusan niatnya. Namun, bisakah seseorang menerima agama baru dengan segala kewajiban dan tanggung jawabnya dalam keadaan marah, seperti yang dilakukan Hamzah saat ini? Di dalam hatinya memang ada keinginan untuk menghormati dakwah baru yang diusung oleh keponakannya. Jika memang ia ditakdirkan menjadi salah satu pengikut dakwah ini, yang beriman dan bersedia menjadi pembantu serta pembela, kapan seharusnya waktu yang tepat untuk bergabung? Apakah saat emosi sedang memuncak atau setelah berpikir dan merenung? Inilah yang membuatnya harus mempertimbangkan semua masalah ini dengan hati-hati. Ia mulai berpikir dan hari demi hari berlalu, siang hari hatinya tidak pernah tenang dan malam hari matanya tidak pernah terpejam. Semua kenangan tentang Ka'bah, para dewa dan berhala-berhalanya, serta pengaruh keagamaan yang telah tertanam oleh patung-patung tersebut terhadap penduduk Mekah dan suku Quraisy, bangkit kembali, hingga ia memutuskan untuk memisahkan diri dari sejarah dan meninggalkan agama leluhur yang telah begitu mendalam, seolah-olah hendak melompati jurang yang amat lebar.
Ia heran mengapa orang-orang begitu mudah dan cepat meninggalkan agama nenek moyang mereka. Ia menyesali apa yang telah dilakukannya, namun perjalanan pikirannya tetap berlanjut tanpa henti. Ketika ia merasa bahwa akal pikiran saja tidak cukup, dengan hati yang ikhlas dan tulus, ia mencari perlindungan pada yang tak terlihat. Berdiri di samping Ka'bah, ia menengadah ke langit, memohon pertolongan kepada semua kekuatan dan cahaya yang ada di alam semesta, berdoa agar diberikan petunjuk ke arah yang benar dan jalan yang lurus. Dan marilah kita mendengarkan ceritanya, saat ia mengisahkan berita yang akan datang, katanya, kemudian timbullah penyesalan dalam hatiku karena meninggalkan agama nenek moyang dan kaumku, dan aku pun diliputi kebingungan hingga mata tak hendak terpejam. Lalu pergilah aku ke Ka'bah, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar membukakan hatiku untuk menerima kebenaran dan menghilangkan segala keraguan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan permohonanku, memenuhi hatiku dengan keyakinan. Aku pun segera menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memaparkan keadaanku padanya, dan beliau pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menetapkan hatiku dalam agamanya. Demikianlah Hamzah menganut Islam secara yakin. Allah menguatkan agama Islam dengan Hamzah, dan sebagai batu karang yang kukuh, ia membela Rasulullah dan sahabat-sahabatnya yang lemah. Abu Jahal, melihat Hamzah berdiri dalam barisan kaum muslimin, yakin bahwa perang tak dapat dielakkan lagi. Oleh karena itu, ia menghasut orang-orang Quraisy untuk melakukan kekerasan terhadap Rasulullah dan para sahabat, dan ia sendiri mempersiapkan diri untuk melancarkan perang saudara yang akan dapat memuaskan haus dendam dan sakit hatinya. Memang, Hamzah tidak dapat menghentikan semua penyiksaan yang mereka lakukan, namun keberaniannya seakan menjadi benteng dan perisai, serta menjadi daya tarik bagi banyak suku Arab terutama setelah Umar bin Khattab juga memeluk Islam untuk mengikuti jejaknya, sehingga mereka berbondong-bondong memeluk agama tersebut. Sejak itu, Hamzah telah bersumpah untuk mengabdikan seluruh keberanian, kesehatan, bahkan hidup dan matinya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan agamanya, hingga Nabi memberinya gelar istimewa, Singa Allah dan Singa Rasulnya. Sariyah, atau pasukan bersenjata yang dikirim tanpa didampingi Nabi, yang pertama kali dipimpin oleh Hamzah untuk menghadapi musuh. Dan bendera pertama yang dipercayakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang muslim, diberikan kepada Hamzah. Kemudian, ketika kedua pasukan bersenjata bertemu dalam pertempuran Badar, Hamzah menunjukkan keberanian yang luar biasa sebagai Singa Allah dan Singa Rasulnya. Sisa-sisa tentara Quraisy kembali ke Mekah dari Badar, berjalan terhuyung-huyung membawa kegagalan dan kekalahan. Abu Sufyan, bagaikan pohon besar yang tumbang dan tercabut akarnya, berjalan dengan kepala tertunduk meninggalkan mayat para pemimpin Quraisy di medan perang, seperti Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'aid, Aswad bin Abdul Aswad al-Mahzumi, Walid bin Utbah, Nadlar bin Harits, Ash bin Sa'idi, Ta'emaha bin Adi, dan beberapa puluh pemimpin Quraisy lainnya. Quraisy tidak akan menerima kekalahan ini begitu saja. Mereka mulai mempersiapkan diri, mengumpulkan dana dan kekuatan untuk membalas dan menebus kekalahan mereka. Singkatnya, Quraisy telah bertekad untuk berperang lagi. Dan tibalah saatnya perang Uhud, di mana pasukan Quraisy bergerak keluar, didampingi oleh sekutu mereka dari berbagai suku Arab lainnya, dipimpin oleh Abu Sufyan. Sasaran utama pemimpin Quraisy dalam pertempuran ini adalah dua orang saja, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Hamzah.
Dari pembicaraan dan rencana sebelum perang, diketahui bahwa Hamzah adalah sasaran utama setelah Rasulullah dalam pertempuran ini. Sebelum berangkat, mereka telah menunjuk seseorang yang bertugas menuntaskan rencana mereka terhadap Hamzah. Orang tersebut adalah seorang budak Habsyi yang terampil dalam melempar tombak. Dalam pertempuran, mereka memerintahkan budak itu untuk fokus hanya pada satu tugas, yaitu menjadikan Hamzah target dan melemparkan tombak dengan tepat untuk membunuhnya. Mereka memperingatkan agar ia tidak mengabaikan tugas itu, tidak peduli bagaimana jalannya pertempuran atau hasil akhirnya. Sebagai imbalan, mereka berjanji akan memberikan hadiah besar dan berharga, yaitu kebebasannya. Budak yang bernama Wahsy itu adalah milik Jubair bin Mut'im selama Perang Badar. Paman Jubair tewas di medan perang dan ia ingin membalas dendam, maka ia berkata kepada Wahsy, "Ikutlah bersama mereka. Dan jika kamu berhasil membunuh Hamzah, kamu akan bebas." Kemudian mereka membawa Wahsy kepada Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan, agar ia bisa dipengaruhi dan didorong untuk melaksanakan rencana yang mereka inginkan. Selama Perang Badar, Hindun telah kehilangan ayah, paman, saudara, dan anaknya. Diberitahukan kepadanya bahwa Hamzah lah yang telah membunuh sebagian dari keluarganya itu, dan yang menyebabkan kematian yang lainnya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika wanita ini termasuk salah satu dari orang-orang Quraisy, baik wanita maupun laki-laki, yang paling giat menghasut perang. Tujuannya hanya satu, untuk mendapatkan kepala Hamzah, tidak peduli berapapun harganya. Hari-hari menjelang perang, Hindun hanya sibuk mengasah dan memprovokasi Wahsy, menyalurkan segala kebencian dan dendamnya terhadap Hamzah, serta merencanakan peran yang akan dijalankan oleh budak tersebut. Dia telah berjanji kepada Wahsy, jika berhasil membunuh Hamzah, dia akan memberikan kekayaan dan perhiasan wanita yang paling berharga sambil jari-jarinya yang penuh amarah menggenggam anting-anting, permata berharga, dan kalung emas di lehernya dan dengan mata yang bersinar. Dia berkata kepada Wahsy, "Jika kamu bisa membunuh Hamzah, semua ini akan menjadi milikmu." Mendengar itu, air liur Wahsy pun mengalir, dan imajinasinya terbang tinggi, dipenuhi keinginan untuk segera bertemu dengan pertempuran yang akan membuat tombaknya menemukan mangsa, sehingga dia tidak lagi menjadi budak, dan juga untuk segera memiliki perhiasan yang selama ini menghiasi leher istri pemimpin dan putri tokoh suku Quraisy. Begitulah konspirasi jahat ini, di mana semua pihak dalam perang sama-sama menginginkan kematian Hamzah tanpa kompromi. Dan akhirnya, pertempuran pun dimulai. Kedua pasukan sudah berhadapan, sementara Hamzah berada di tengah medan yang penuh dengan bahaya dan penderitaan. Dia mengenakan pakaian perang, dan di dadanya terdapat bulu burung unta yang biasa dia pakai sebagai hiasan di peperangan. Hamzah mulai menyerang ke kiri dan ke kanan, dan setiap kepala yang dituju pasti terpenggal oleh pedangnya. Serangannya terhadap orang-orang musyrik tidak pernah berhenti, dan seakan-akan maut menyerahkan diri ke tangannya, dia melemparkannya kepada siapa saja yang diinginkannya, lalu menghunjam ke dalam hati mereka. Seluruh kaum muslimin maju dan menyerang ke depan, hingga kemenangan tampak nyata hampir berada di tangan mereka, dan sisa-sisa pasukan Quraisy terpukul mundur dan lari kocar-kacir. Dan seandainya pasukan pemanah tidak meninggalkan posisi mereka di puncak bukit, dan tidak turun untuk mengambil barang rampasan dari musuh yang kalah, sekiranya mereka tidak melanggar perintah dan tidak membiarkan garis pertahanan menjadi terbuka bagi pasukan berkuda Quraisy, pastilah perang Uhud akan mengakhiri riwayat mereka dan menjadi kuburan bagi kaum penyerang, baik lelaki maupun wanita, bahkan bagi kuda dan unta mereka.
Maka di saat mereka lengah dan tidak waspada, pasukan berkuda Quraisy menyerang kaum muslimin dari belakang hingga mereka menjadi sasaran dan bulan-bulanan pedang yang berkelebatan. Kaum muslimin terpaksa mengatur kembali barisan mereka dan mengambil senjata yang ditinggalkan oleh mereka yang melarikan diri dari serangan mendadak Quraisy. Serangan tiba-tiba itu sangat kejam dan pahit. Hamzah menyaksikan kejadian itu, meningkatkan semangat, tenaga, dan perjuangannya. Dia menyerbu ke segala arah, sementara Wahsy mengintainya, menunggu kesempatan untuk melemparkan tombaknya. Mari kita dengarkan Wahsy yang menceritakan peristiwa itu. Saya seorang Habsyi, ahli dalam melempar tombak dengan teknik Habsyi, jarang sekali meleset. Ketika pertempuran dimulai, saya mencari Hamzah dan akhirnya melihatnya di antara orang banyak, seperti unta kelabu yang mengancam dengan pedangnya, tak ada yang bertahan di hadapannya. Demi Allah, saat saya bersiap membunuhnya, saya bersembunyi di balik pohon untuk menerkam atau menunggu dia mendekat, namun Sibah bin Abdul Uzza lebih dulu menyerangnya. Ketika Hamzah melihatnya, dia berteriak, "Marilah ke sini, hai anak tukang sunat wanita," dan dengan segera menebasnya hingga mengenai kepalanya. Ketika itu, saya menggerakkan tombak, mengambil ancang-ancang, dan setelah merasa tepat, saya melemparkannya hingga mengenai pinggang bagian bawah dan menembus hingga bagian muka di antara dua pahanya. Dia mencoba bangkit menghadapku, tetapi tak berdaya, lalu jatuh dan meninggal. Saya mendekatinya, mencabut tombakku, lalu kembali ke perkemahan dan duduk-duduk di sana, karena tugas dan keperluanku telah selesai. Saya telah membunuhnya demi kebebasan yang membebaskan saya dari perbudakan. Dan tidak ada salahnya jika kita mendengarkan kisah Wahsy selanjutnya. Setelah sampai di Mekah, saya dibebaskan. Saya tinggal di sana sampai kota itu dimasuki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari pembebasan, lalu saya melarikan diri ke Taif. Ketika perutusan Taif menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyatakan keislaman mereka, berbagai rencana muncul dalam pikiranku. Saya berkata dalam hati, biarlah saya pergi ke Suriah, atau ke Yaman, atau ke tempat lain. Demi Allah, ketika saya dalam kebingungan itu, seseorang datang mengatakan kepadaku, "Hai bodoh, Rasulullah tidak akan membunuh orang yang masuk Islam." Maka saya pun pergi menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Saya baru terlihat olehnya ketika tiba-tiba sudah berdiri di depannya, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ketika beliau melihat saya, bertanya, "Apakah kamu Wahsy?" Saya menjawab, "Benar, ya Rasulullah." Kemudian beliau meminta, "Ceritakan bagaimana kamu membunuh Hamzah." Saya pun menceritakannya. Setelah selesai, beliau berkata, "Saya sangat menyesal. Lebih baik kamu menghindari bertemu denganku." Sejak itu, saya selalu menghindar dari hadapan dan jalannya Rasulullah agar tidak terlihat oleh beliau hingga beliau wafat. Ketika kaum muslimin berangkat memadamkan pemberontakan Musailamatul Kadzdzab di Yamamah, saya ikut serta dengan tombak yang pernah saya gunakan untuk membunuh Hamzah. Di medan pertempuran, saya melihat Musailamatul Kadzdzab berdiri dengan pedangnya. Saya bersiap dan menggerakkan tombak, dan ketika saatnya tepat, saya melemparkannya dan mengenai sasaran. Jika dengan tombak itu saya telah membunuh manusia terbaik, yaitu Hamzah, saya berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni saya karena dengan tombak yang sama saya telah membunuh manusia terburuk, yaitu Musailamah. Demikianlah singa Allah dan singa Rasulnya itu gugur sebagai syahid mulia. Hidupnya telah menggemparkan, begitu pula kewafatannya. Musuh-musuh tidak puas hanya dengan kewafatannya saja,
mereka telah mengerahkan orang-orang Quraisy dan mencurahkan harta benda mereka dalam suatu peperangan besar yang tujuannya adalah mendapatkan Rasulullah dan pamannya, Hamzah. Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan, telah memerintahkan Wahsy untuk mengambil hati Hamzah untuk dirinya. Keinginannya yang berimbalan ini dipenuhi oleh Wahsy. Ketika ia kembali kepada Hindun dan menyerahkan hati Hamzah dengan tangan kanannya, ia menerima kalung dan anting-anting dari wanita itu dengan tangan kirinya sebagai balasan atas jasanya. Hindun, yang ayahnya telah tewas di tangan kaum muslimin dalam perang Badar dan istri dari Abu Sufyan, pemimpin kaum musyrik penyembah berhala, menggigit dan mengunyah hati Hamzah dengan harapan dapat mengobati hatinya yang pedih karena dendam dan amarah. Namun, ternyata hati tersebut sudah keras, tidak bisa dikunyah, dan taring-taringnya tak mempan, sehingga dikeluarkan dari mulutnya. Lalu, terdengarlah teriakan keras, seruan yang diucapkan berbunyi sebagai berikut, "Kekalahan di Badar telah kami balas, dan peperangan bagaikan hari-hari yang berganti. Aku tak tahan mengenangkan, Utbah, ayahku, begitu pula saudaraku, paman, serta putra sulungku. Sekarang, hatiku puas, nadzar telah terpenuhi, sakit di dada telah terobati oleh Wahsy." Peperangan pun berakhir, kaum musyrikin menaiki unta dan menghalau kuda mereka kembali ke Mekah. Dan Rasulullah bersama para sahabat turun ke bekas medan pertempuran untuk meninjau para syuhada. Di perut lembah, saat beliau memeriksa wajah para sahabat yang telah mengorbankan diri mereka kepada Allah dan menyajikannya sebagai kurban yang ikhlas kepada Allah yang Maha Besar, beliau berhenti sejenak, menyaksikan, membisu, menggertakkan gigi, dan membasahi pelupuk mata. Tidak pernah terbayang sedikitpun dalam pikirannya bahwa moral orang-orang Arab akan merosot sedemikian rupa hingga jatuh ke dalam kebiadaban yang keji, sampai-sampai tega merusak mayat seperti yang terjadi pada pamannya, Syahid mulia Hamzah bin Abdul Muthalib, singa Allah dan tokoh utama para syuhada. Rasulullah membuka kedua matanya yang berair berkilauan bagai kaca. Matanya tertuju pada tubuh pamannya itu, beliau bersabda, "Tidak pernah aku menderita musibah seperti yang kuderita dengan peristiwa ini. Dan tidak ada suasana yang lebih menyakitkan hatiku seperti suasana sekarang ini." Lalu, sambil menoleh kepada para sahabat, beliau berkata, "Seandainya Syafiah, saudara perempuan Hamzah, tidak akan berduka dan hal itu tidak akan menjadi sunnah setelahku, akan kubiarkan mayatnya menjadi santapan binatang buas dan burung nasar. Namun, jika aku diberi kemenangan oleh Allah dalam pertempuran melawan orang Quraisy, akan kuperbuat kepada 30 orang laki-laki di antara mereka seperti yang mereka perbuat." Maka para sahabat pun berseru, "Demi Allah, jika suatu saat nanti kita diberikan kemenangan oleh Allah atas mereka, kita akan memotong-motong mayat mereka seperti belum pernah dilakukan oleh seorang Arab sekalipun." Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kehormatan kepada Hamzah dengan syahid, memuliakannya lagi dengan menjadikan kematiannya sebagai kesempatan untuk mendapatkan pelajaran penting yang akan menjaga keadilan dan kasih sayang, bahkan dalam qisas dan hukuman. Maka, turunnya ayat-ayat tersebut di tempat ini adalah penghormatan terbaik bagi Hamzah, yang pahalanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyayangi Hamzah, dan seperti yang telah disebutkan sebelumnya, ia bukan hanya paman yang dicintai. Pada saat-saat perpisahan ini, tidak ada penghormatan yang lebih tinggi yang bisa diberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghormati kepergiannya selain mensyalatkan Hamzah bersama semua syuhada, satu persatu. Jasadnya dibawa ke tempat sholat di medan pertempuran yang telah menyaksikan kepahlawanannya dan menampung darahnya, lalu disyalatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat.
Kemudian, seorang syahid lain dibawa ke sana dan disyalatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mayat itu diangkat, namun Hamzah dibiarkan di tempatnya, lalu syahid ketiga dibawa dan diletakkan di dekat Hamzah dan juga disyalatkan oleh Rasulullah. Para syuhada didatangkan satu demi satu, dan Rasulullah mensyalatkan mereka satu persatu, hingga jika dihitung, Rasulullah telah mensyalatkan Hamzah sebanyak 70 kali pada waktu itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke rumah setelah meninggalkan medan perang. Di perjalanan, beliau mendengar wanita-wanita Bani Abdil Ashhal menangisi para syuhada mereka. Dengan penuh kesantunan dan kasih sayang, beliau berkata, namun, tidak ada yang menangisi Hamzah. Sa'id bin Muadz mendengar ini dan mengira bahwa Rasulullah akan senang jika ada wanita yang menangisi pamannya, maka ia segera mendatangi wanita-wanita Bani Abdil Ashhal dan meminta mereka untuk menangisi Hamzah juga. Mereka pun menuruti, namun ketika Rasulullah mendengar tangisan mereka, beliau mendatangi dan berkata, ini bukan yang saya inginkan. Kembalilah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat kepada kalian, dan jangan menangis lagi setelah hari ini. Dan para penyair, sahabat Rasulullah, berlomba-lomba mencipta syair untuk meratapi Hamzah dan mengenang jasa-jasanya yang agung. Hasan bin Sabit berkata dalam kasidah panjangnya, tinggalkan masa lalu yang penuh dengan berhala, ikuti jejak Hamzah yang penuh dengan pahala. Penunggang kuda di medan perang, bagaikan singa yang terluka di tengah hutan belantara. Seorang anggota Bani Hashim mencapai kemuliaan, tampil ke medan perang membela kebenaran, gugur sebagai syuhada di medan pertempuran, di tangan Wahsy, sang pembunuh bayaran. Dan dengarkan pula kata-kata Abdullah bin Rawahah, air mata mengalir tanpa henti, meskipun ratapan dan tangisan tak berarti. Bagimu, wahai singa Allah, kami merenung, sambil bertanya, Hamzahkah yang gugur? Ujian telah menimpa kami, para hamba Allah, begitu pula Muhammad Rasulullah. Dengan kepergianmu, benteng musuh hancur, dengan kepergianmu, tercapailah tujuan. Tidak dapat disangkal bahwa musibah yang menimpa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena gugurnya pamannya, Hamzah, sangatlah besar, sehingga sulit ditemukan penghibur bagi beliau. Namun, takdir telah menyediakan hiburan terbaik bagi Rasulullah. Dalam perjalanan pulang dari Uhud ke rumahnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan seorang wanita dari Bani Dinar yang telah kehilangan ayah, suami, dan saudaranya dalam pertempuran itu. Ketika wanita itu melihat kaum muslimin kembali dari medan perang, ia segera mendekati mereka untuk menanyakan berita pertempuran. Mereka menyampaikan belasungkawa atas gugurnya keluarganya. Wanita itu bertanya dengan sedih, bagaimana kabar Rasulullah? Mereka menjawab, baik, alhamdulillah, beliau dalam keadaan yang Anda harapkan. Wanita itu meminta, bawa beliau ke sini agar saya dapat melihatnya. Mereka pun menunggu bersama wanita itu hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendekat. Ketika wanita itu melihat beliau, ia mendekat dan berkata, apapun musibah yang menimpa, asalkan tidak menimpa diri Anda, maka itu adalah ringan saja. Itu adalah hiburan yang terbaik dan paling abadi. Mungkin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum menyaksikan peristiwa istimewa dan unik ini. Karena dalam dunia pengorbanan, kesetiaan, dan cinta, tidak ada peristiwa yang dapat menyamainya. Seorang wanita, lemah dan miskin, yang telah kehilangan ayah, suami, dan saudaranya, namun sambutannya terhadap berita perang yang bisa mengguncang gunung-gunung hanya, tapi bagaimana kabar Rasulullah? Sungguh, peristiwa yang telah diatur oleh takdir dengan baik dan tepat,
sebagai penghibur bagi Rasulullah dalam menghadapi musibah dengan kepergian sang singa Allah dan panglima para syuhada. Kami semua kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepadanya kami kembali.